Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal luas hutan tropis. Namun dalam hal keanekaragaman hayati, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Brasil. Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui atau mamalia yang ada di dunia. Dari 515 spesies mamalia tersebut, 36% diantaranya adalah endemik, termasuk spesies-spesies langka seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, dan badak Jawa, dan juga orang utan. Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam hal jumlah spesies reptil dan amfibi. Indonesia juga kaya dengan jenis-jenis burung dengan lebih dari 1.519 spesies dan menempati urutan keempat dari total spesies burung di dunia. Indonesia memiliki 25% spesies ikan dunia. Yang tidak kalah luar biasanya, Indonesia ternyata menduduki peringkat pertama untuk keragaman kupu-kupu ekor walet. Indonesia juga diperkirakan memiliki lebih dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga, 400 spesies meranti-merantian. Namun demikian, keberadaan hutan tropis di Indonesia dalam kondisi terancam. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan besar merupakan ancaman tertinggi terhadap keberadaan hutan tropis Indonesia. Meningkatnya jumlah permintaan kayu di pasaran mau tidak mau menjadikan kayu sebagai komoditi yang memiliki nilai jual tinggi. Negara yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas seperti Indonesia akhirnya merasakan manfaat dari keberadaan hutan di wilayahnya. Namun seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan wilayah hutan juga menyempit dikarenakan aktivitas peramban hutan yang tidak berimbang dengan aktivitas pemulihannya. Upaya regenerasi kawasan hutan saat ini sangat perlu untuk lebih digalakkan, mengingat laju deforestasi yang angkanya cukup mengkhawatirkan. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan hasil hutan non-kayu yang nilainya tidak kalah jika dibandingkan hanya memanfaatkan kayu hutan saja. Selain itu, dalam upaya regenerasi kawasan hutan, juga bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut menjadi kawasan wisata yang memiliki nilai ekonomi cukup menjanjikan untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Nah, Cindy, setelah tadi kita melihat tayangan tadi, kira-kira ada tanggapan apa nih? Kalau saya tadi lihat sih, memang ternyata hutan kita bagus-bagus ya Pak ya. Sudah adanya juga program dari pemerintah, dari Kementerian Kehutanan, itu juga salah satu menambah bagaimana kita bisa mengoptimalkan kehutanan kita, tentunya untuk pastinya kerakyatan juga untuk masyarakat sekitar kita itu. Iya, memang betul sih. Dari perbincangan tadi kan kita lihat ternyata pembangunan kehutanan itu tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga memberi kesempatan kerja lebih luas kepada masyarakat ya, Pak, ya? Termasuk yang ada di seputar hutan kan gitu. Tapi juga sekaligus juga berkontribusi untuk ini ya, menjaga lingkungan. Ini kan sejalan kalau di pemerintah itu kan ada apa, pro growth, pro environment, pro job, pro poor, sama pro environment itu. Oke. Ini kan kemudian memang hutan ini, Indonesia ini kan memiliki potensi yang sangat besar seperti itu, dengan tadi ada kinerja, peningkatan kinerja. Lalu apabila diselaraskan dengan Green Purchasing Network Indonesia, kebetulan kan Pak Andito menjadi ketuanya kalau tidak salah kan. Ini bagaimana nih Pak? Iya, saya menarik perhatian saya adalah kemudian organisasi internasional seperti Greenpeace itu kan sekarang mempunyai ini ya, kemitraan yang baik dengan Kementerian Kehutanan, dan hal-hal seperti ini saya rasa memang perlu kita dorong terus kan gitu. Saya sendiri sama teman-teman dari Green Purchasing Network Indonesia yang pusatnya dari Tokyo sana juga terus memberi perhatian untuk mendorong pengembangan produk-produk yang lebih pro environment kan begitu. Dan saya rasa mestinya begitu. Ya, kinerja dari Kementerian Kehutanan saya pikir tidak hanya sekedar yang sifatnya ekonomi dalam pengertian penambahan GDP dan sebagainya, tetapi juga harus berkontribusi untuk membuat
tidak hanya lingkungan Indonesia tapi lingkungan bumi kita ini menjadi semakin baik kan gitu. Dan saya rasa kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Green Purchasing Network Indonesia dengan mendorong terus penggunaan dan konsumsi produk-produk yang pro environment ini sejalan nih dengan apa yang didorong juga oleh Kementerian Kehutanan. Oke, ini kan kebijakan pemerintah memang inginnya pro job, pro growth, pro environment, pro poor seperti itu. Ini kan ada juga kemudian kebijakan seperti HTI itu. Ini kan sudah mulai ditinggalkan seperti itu ya Pak, ataupun dipinggirkan. Ini apa dampaknya untuk industri? Sebenarnya ditinggalkan sih enggak ya, tapi sekarang trennya penambahan yang lain-lain lebih banyak gitu. Kesannya, sudah tidak menjadi prioritas gitu ya Pak ya? Saya rasa prioritas masih tetap dilakukan, tetapi memang karena ada program lain yang lebih didorong lebih cepat, terutama yang pro rakyat, yang HTI ini kesannya itu jadi kemudian kayak kurang, tapi sebenarnya tetap didorong ya. Dan saya rasa gini, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di HTI, termasuk pemanfaatan dari tanaman hutannya sendiri untuk pulp, untuk paper, untuk macam-macam itu kan harus terus tumbuh mereka. Mereka kan juga harus terus berkelanjutan bisnisnya kan gitu. Dan saya rasa bisnis-bisnis Indonesia yang terkait dengan pemanfaatan tanaman hutan seperti ini kan tumbuh luar biasa, dan ini memberi daya saing juga. Indonesia itu sekarang di produk-produk hasil olahan kayu dan hasil hutan lainnya ini makin hari makin baik perusahaannya ini kan. Kalau perusahaan Indonesia kemudian terus tumbuh begini, saya rasa harus terus didukung ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di HTI dan pemanfaatan kayu dan hasil hutan yang dihasilkan dari tanaman. Jadi bukan nebang pohon ya, bukan nebang hutan kan gitu, tapi bagaimana menghasilkan pohon baru dari menanam gitu. Nah ini saya rasa mestinya harus terus didorong terus, karena kalau kita bisa dorong maka tidak hanya perusahaannya maju, tetapi juga memberi bukti lagi bahwa kalau hutan itu dikelola dengan baik, sebenarnya bisa tetap sustain, tetap bisa menjaga lingkungan, dan tetap bisa memberi kesejahteraan rakyat. Lagi-lagi intinya adalah balancing ya Pak, bagaimana pengelolaan hutan memang untuk kepentingan keuntungan perusahaan, tapi juga untuk masyarakat seperti itu ya, industri juga seperti itu ya Pak.